Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror malam menyeramkan, kisah Junet di kandang ayam. Malam pertama Junet berjaga di kandang ayam broiler yang baru. Meskipun pekerjaan ini sudah tidak asing baginya, tetap saja suasananya terasa berbeda. Kandang ayam itu terletak di pinggir desa, tepat berbatasan dengan pemakaman umum yang dipenuhi oleh pohon-pohon tua berdaun lebat. Udara malam itu dingin, lebih dingin dari yang ia ingat, seolah-olah suhu menurun begitu matahari terbenam. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma khas tanah basah yang menyusup ke setiap sudut ruangan kecil tempat Junet beristirahat. Ruangan itu sederhana, hanya terdiri dari sebuah dipan kayu tua, meja kecil, dan sebuah lampu neon yang menyinari ruangan itu. Dinding-dinding kayu tempatnya berlindung berderit pelan setiap kali angin menerpa, menciptakan suasana yang sunyi namun terasa mencekam. Di luar, suara-suara kecil dari dalam kandang sesekali terdengar. Suara ayam-ayam yang bergerak atau berkokok pelan, seolah merespons hembusan angin yang tiba-tiba menghantam dinding kandang. Junet duduk sejenak di atas dipan, mendengarkan suara malam yang hening, hanya dipecahkan oleh desir angin dan gemerisik dedaunan yang bersentuhan di luar sana. Setelah menghela napas panjang, Junet mengambil senter dan jaketnya. Udara terasa semakin menusuk tulang, dan angin yang bertiup makin kencang membuat daun-daun pintu bergetar. Ia melangkah keluar dari ruangannya, menutup pintu dengan hati-hati agar tidak terhempas oleh angin. Lampu-lampu di sepanjang jalan kecil menuju kandang ayam berkelip-kelip. Cahayanya redup terhalang oleh kabut tipis yang mulai turun dari lereng bukit. Junet mulai berkeliling, memeriksa setiap kandang dengan teliti. Langkahnya perlahan, suara sepatunya yang menginjak tanah becek terdengar jelas di antara suara alam yang senyap. Angin kembali berhembus kencang, menggoyangkan atap kandang yang terbuat dari seng, menimbulkan bunyi berderak yang membuat suasana semakin tak nyaman. Meskipun suasana terasa mencekam, Junet tetap tenang, berusaha untuk fokus pada tugasnya. Ia sudah terbiasa dengan pekerjaan ini, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merinding tanpa sebab yang jelas. Junet memeriksa kandang di ujung barisan dengan seksama, memastikan tidak ada yang aneh atau mencurigakan. Hembusan angin yang dingin semakin menusuk, membuatnya menarik jaket lebih rapat sambil terus menyapu area kandang dengan senter. Ayam-ayam di dalam kandang tampak gelisah, namun setelah beberapa saat, mereka kembali tenang. Tidak ada tanda-tanda gangguan nyata, hanya kesunyian malam dan desiran angin yang semakin kencang. Setelah yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Junet memutuskan untuk kembali ke ruang kecilnya. Langkah-langkahnya terasa berat di atas tanah yang lembab. Namun perasaan lega perlahan-lahan menyelimuti dirinya. Ia memasuki ruangan dengan perlahan, menutup pintu di belakangnya untuk menahan angin yang terus berhembus dengan keras. Di dalam ruangan, Junet menyalakan kompor kecilnya untuk memasak air. Suara gemuruh air yang mendidih memberikan rasa hangat di tengah malam yang dingin. Ia menuang air panas ke dalam cangkir,
menambahkan bubuk kopi, dan mengaduknya perlahan. Aroma kopi yang menyengat memenuhi ruangan, membawa sedikit kenyamanan di malam yang suram. Junet duduk di atas dipan kayu, menikmati kehangatan dari cangkir kopi yang dipegangnya. Ia menyesap perlahan, membiarkan rasa pahit kopi mengalir di tenggorokannya. Hawa dingin masih merayap di sekitar ruangan. Namun setidaknya ia sekarang berada di tempat yang sedikit lebih terlindung dari angin luar. Suara angin dan gemerisik dedaunan di luar masih terdengar. Namun di dalam ruang kecil itu, Junet merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu malam ini mungkin akan panjang dan dingin, tetapi dengan secangkir kopi hangat di tangannya, ia merasa siap untuk melewatinya. Meski ada perasaan mencekam yang terus menghantui, Junet tetap berusaha menenangkan pikirannya. Kandang ayam di pinggir desa ini mungkin penuh dengan cerita-cerita menakutkan, namun bagi Junet, ini hanyalah tempat bekerja, dan ia harus tetap fokus menjalankan tugasnya. Malam semakin larut, dan Junet duduk dalam hening, mendengarkan suara angin yang berhembus di luar, sambil menyesap kopi hangatnya perlahan-lahan. Sekitar tengah malam, saat Junet sedang duduk di depan pondok kecilnya, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah kandang. Ayam-ayam broiler yang biasanya tenang, kini berisik dan tampak gelisah. Dengan perasaan was-was, Junet membawa senter dan berjalan menuju kandang. Saat dia membuka pintu kandang, suara gaduh itu mendadak berhenti, meninggalkan keheningan yang memekakkan telinga. Ia menyorotkan senternya ke sudut-sudut kandang, namun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ketika Junet hendak kembali ke pondok, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari arah pemakaman umum yang bersebelahan dengan kandang. Suara tangisan itu lirih, namun jelas, seolah berasal dari seseorang yang sedang dilanda kesedihan mendalam. Jantung Junet berdegup kencang, dan bulu kuduknya meremang. Suara itu semakin lama semakin jelas, dan Junet mencoba mengumpulkan keberanian untuk melihat siapa yang menangis di tengah malam. Dengan langkah ragu, Junet mendekati pagar pembatas yang memisahkan kandang dengan pemakaman. Ia menyorotkan senternya ke arah kuburan-kuburan tua yang tampak semakin suram dalam cahaya redup. Namun, tak ada seorang pun di sana. Suara tangisan itu tiba-tiba menghilang, menyisakan keheningan yang membuat Junet semakin ketakutan. Saat ia kembali menuju kandang, terdengar suara ciap-ciap anak ayam, namun anehnya, suara itu semakin menjauh, seakan-akan ada sesuatu yang membawanya pergi. Junet mengikuti suara tersebut, namun seperti sebelumnya, suara itu menghilang tanpa jejak. Lalu, suara tangisan perempuan itu muncul lagi, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Junet berbalik, dan di pojok kandang, ia melihat sosok yang membuat darahnya membeku. Sosok perempuan itu tampak dari kejauhan, berdiri diam di dekat pagar pemakaman yang menghadap langsung ke kandang ayam. Junet tertegun, matanya membelalak saat melihat pemandangan yang tak pernah ia duga akan disaksikannya. Sosok perempuan itu mengenakan pakaian serba merah, rambutnya yang panjang dan kusut terurai liar, melayang beberapa inci di atas tanah yang lembab dan becek. Ketika angin malam kembali berhembus kencang, sosok itu perlahan berbalik, menatap langsung ke arah Junet. Wajahnya tampak pucat, hampir tak berwarna, dengan mata merah menyala yang memancarkan cahaya seperti bara api di tengah kegelapan malam. Namun yang paling menakutkan adalah senyuman menyeramkan yang tersungging di bibirnya.
seolah-olah ia menikmati ketakutan yang mulai merasuki Junet. Wajah perempuan itu penuh dengan luka yang menganga, beberapa di antaranya sudah membusuk dan memperlihatkan tulang tengkorak yang mengintip dari sela-sela daging yang membusuk. Bau anyir menyusup ke dalam hidung Junet, membuat perutnya terasa mual. Itu adalah kuntilanak merah, sosok yang hanya ia dengar dari cerita-cerita warga desa, sosok yang dianggap sebagai legenda, namun kini berdiri nyata di hadapannya. Junet terpaku di tempatnya, tubuhnya kaku seolah-olah seluruh kekuatan hilang dari dalam dirinya. Angin malam yang dingin terasa semakin menusuk, namun yang paling dingin adalah tatapan mata merah menyala dari sosok kuntilanak itu, yang tampak seperti sedang menembus jiwanya. Perlahan-lahan, kuntilanak merah itu mendekat, masih dengan senyuman menyeramkan di wajahnya. Langkahnya tidak terdengar, dan tubuhnya melayang dengan anggun, seolah-olah mengabaikan hukum gravitasi. Setiap inci jarak yang ia kurangi membuat Junet semakin merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Sosok itu semakin dekat, dan kini ia bisa melihat lebih jelas bagaimana luka-luka di wajahnya terus mengeluarkan cairan hitam yang mengalir di sepanjang leher dan tubuhnya. Dalam ketakutan yang luar biasa, Junet mencoba menggerakkan kakinya untuk melarikan diri, namun tubuhnya tak merespons. Sosok kuntilanak merah itu kini hanya beberapa meter darinya, senyumnya semakin melebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang mengintip dari bibirnya yang robek. Ia tertawa pelan, sebuah suara melengking yang menusuk telinga, semakin lama semakin keras, membuat Junet hampir kehilangan akal sehatnya. Kuntilanak merah itu mengangkat tangannya yang kurus dan penuh luka, lalu dengan cepat melesat ke arah Junet, seolah-olah hendak merenggut nyawanya. Satu-satunya hal yang bisa Junet lakukan adalah berteriak dalam hati, berharap semuanya segera berakhir. Junet tidak bisa lagi menahan teror yang melanda dirinya. Pandangannya menjadi gelap, dan ia jatuh pingsan di tempat. Keesokan paginya, Junet ditemukan tergeletak di dekat pagar pemakaman oleh seorang warga desa. Setelah kejadian itu, Junet memutuskan untuk tidak pernah kembali ke kandang ayam broiler tersebut. Cerita tentang kuntilanak merah yang menghantui tempat itu menyebar dengan cepat, membuat warga desa semakin takut untuk mendekati kandang tersebut. Kini, tempat itu dibiarkan kosong, hanya menjadi saksi bisu dari teror yang pernah dialami Junet. Terima kasih telah mendengarkan cerita Teror Malam Menyeramkan, kisah Junet di Kandang Ayam, bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap kesendirian malam yang sepi, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.